Halo semuanya, bersama dengan Pak Iwan di sini. Hari ini kita akan belajar tentang eh, grafik dari trigonometri, ya. Semoga kita dapat belajar dengan baik hari ini. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung hubungi langsung Bapak melalui Google Classroom seperti itu. Oke, mari kita mulai. Nah, grafik trigonometri. Trigonometri sendiri itu ada sinus, kosinus, dan tangen. Untuk pertemuan sekarang kita hanya membahas tentang sinus dan kosinus, ya, yang itu karena yang dasarnya. Eh, Tangan nanti juga kita bahas, tapi untuk pertemuan berikutnya. Oke, kita mulai dulu dari grafik trigonometri sinus. Oke, bukan penyakit ya, sinus, sin. Oke, sebelumnya mari ingat eh, sinus 0 itu nilainya berapa? Sinus 0 itu adalah 0. Sinus 90 adalah 1. Gitu ya. Nah, sinus 0 nilainya 0. Nah, lihat sinus 0 derajat, 0 derajat nilainya 0, pas titiknya di tengah sini. Kalau sinus 90 derajat, nah pas ya. Kalau waktu 90 derajat itu pas di angka 1. Seperti itu di sini. Nah, seperti yang kalian lihat di layar, sinus ini bentuknya naik turun, ya. Kalau dulu waktu SMP mungkin pernah belajar tentang gelombang. Gelombang itu ada dua jenis, ada transversal, longitudinal. Nah, kalau untuk tipe ini, gelombang ini dari sinus, ini terdiri gelombang pada umumnya sama, ada satu gunung di sini, dan satu lembah. Seperti itu ya. Satu gunung, satu lembah berarti sama dengan satu gelombang. Oke. Nah, sekarang kita mulai dari sinus 0 derajat, 0, startnya dari titik kuning di sini. Oke, titik kuning di situ. Lalu dia akan bergerak menuju ke sudut 90 derajat yang akan bernilai 1. Oke. Lalu dia bergerak terus menuju ke 180 derajat, kembali ke 0. Oke, kalian bisa cek sendiri di kalkulator sinus 180 derajat nilainya berapa. Itu nilainya 0 pas ya. Nah, lalu ini berhubungan juga dengan kuadran. Oke, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 gitu ya. Di kuadran 1 semuanya bernilai positif termasuk sinus positif. Kuadran 2 juga sinus positif. Nah, ini menghasilkan nilainya akan menghasilkan sebuah gunung. Oke, positif, positif, adanya di atas, ada di atas sumbu X, jadinya gunung. Tapi ketika masuk ke kuadran ketiga, sinus itu negatif. Kuadran 4 juga negatif, itu menghasilkan lembah. Oke, ada gunung, kuadran 1 dan 2, kuadran 3 dan 4, lembah. Sampai ke 360 derajat dan kembali ke 0. Sinus 360 adalah 0. Membentuk satu putaran penuh, satu gelombang. Seperti itu. Ya. Jadi ingat, sinus, grafik sinus itu dimulai dengan satu gunung, satu lembah. Seperti itu. Dan ini kalau kalian teruskan, ini kan sampai 360 nih. Kalau dilanjutkan, ya, akan terus berulang, naik turun seperti itu ya. Ini kalau diputar aja, naik turun seperti itu. Oke. Itu untuk grafik sinus, bentuknya seperti ini. Nah, untuk grafik kosinus, bentuknya mirip dengan sin, grafik dari sin. Hanya perbedaannya startnya dimulai dari mana. Pertama, mari ingat, kosinus 0, silakan hitung dengan kalkulator, nilainya adalah 1. Kosinus 90 adalah 0. Nilainya adalah 0. Itu sebabnya titik awalnya dimulai dari titik di sini. Titik awalnya dari atas. Oke, dari atas. Oh, ini dihapus saja dulu ya.
Seperti itu. Dimulai dari titik 0, cos 0 adalah 1 di atas, lalu menuju ke 90, 0. Oke. Lalu lanjut terus seperti tadi grafik sinus sampai ke 360. Oke, grafik sampai di 360 kita lihat ya. Ada berapa gelombang di sini? Harusnya sama, ada satu gelombang karena terdiri dari dimulai dari sini ya. Dimulai dari sini ada setengah gunung, satu lebah, setengah gunung. Hasilnya adalah eh, hasilnya adalah satu gelombang seperti itu. Perbedaannya hanya dimulai dari titik awal mulai setengah gunung, satu lembah, berakhir setengah gunung lagi. Bedakan dengan grafik dari sinus, satu gunung yang dimulai pertama kali. Oke, seperti itu. Nah, untuk berikutnya adalah grafik tangan. Seperti tadi Bapak sudah bilang, kita tidak akan bahas grafik tangan. Grafiknya seperti ini. Apa ini? Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya, tidak sekarang. Nah, sekarang kalian sudah tahu bentuk dari grafik sinus maupun kosinus. Nah, grafik sinus dan kosinus ini bisa diubah bentuknya. Perubahannya seperti ini. Oke, mari kita lihat. Bisa di perkalian, perkaliannya juga posisinya berbeda. Ini perkaliannya ada di luar dari sinus ya. Ini sinusnya di sini, sinus X, atau bisa juga di dalam sinus X, perkalian N-nya. Oke? Termasuk juga penjumlahan ini bisa di luar sinus maupun di dalam sinus. Perkalian maupun penjumlahan di dalam maupun di luar ini akan menghasilkan bentuk yang berbeda, perubahan yang berbeda. Apa saja itu? Oke, mari kita mulai ya. Ini dihapus dulu biar tidak mengganggu. Oke, pertama perkalian dulu. N kali sin X. Nah, di sini start awalnya 1. Bagaimana kalau kita buat jadi lebih besar? Ya, ada perubahan, betul. Ketika menjadi 2, bandingkan dengan 1 yang tadi. Ketika menjadi 3, bisa dilihat, apa kesimpulan yang bisa kalian katakan? Ya, tinggi gunungnya menjadi setinggi 3. Ini tingginya 3 di sini. Tapi kalau di 2, ya tinggi gunungnya menjadi 2 di sini. Oke? Seperti itu. Kalau 1 ya tingginya di setinggi 1, setinggi 1. Kalau negatif, Pak, apakah memungkinkan? Ya, mungkin. Perhatikan. Nah, dari positif berubah menjadi negatif, dari gunung menjadi lembah. Dari gunung awalnya di sini, kalau negatif berubah menjadi lembah. Kalau ini min 1, minus 2, minus 3, dan seterusnya ya. Kalau minus 3 pas di situ. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Itu yang terjadi ketika perkalian ada di luar dari sinus. Ini mau sinus maupun kosinus ya. Ini kita kembalikan ke positif dulu. Misalkan 2 ya. Ingat kosinus itu tadi dimulai dengan setengah gunung, lalu berlanjut satu lembah dan berakhir dengan setengah gunung 360 ya, sampai batasnya 360. Maupun sin maupun cos sama. Perubahan yang mereka alami itu sama. Menjadi tambah tinggi ataupun tambah dalam. Seperti ini untuk lembahnya tambah dalam. Oke, seperti itu. Ini hapus dulu. Kita ke perubahan berikutnya. Perubahan tadi perkalian di luar. Sekarang kalau perkaliannya di dalam, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah pada jumlah gelombang yang ada.
Lihat, ini ketika di sini 1, jumlah gelombangnya ada 1 gelombang dari 0 sampai 360. Ada 1 gelombang. Tapi ketika angka yang di dalam itu kalian ubah, misalkan menjadi 2, biar gampang angkanya, berapa gelombang sekarang yang kalian punya? Ada 2. 1 gelombang, 2, sampai 360. Gitu ya. Jadi ketika angka di dalam, perkalian di dalam, itu jumlah gelombangnya berubah. Oke. Bagaimana kalau tambah jadi 3? Ya tentu menjadi tambah banyak, jadi 3. Misalkan seperti ini jadi 3, berarti ada 1, 2, 3, sampai 360. Ada 3 gelombang. Seperti itu ya. Kalau lebih kecil dari 1, Pak, memungkinkan? Mungkin, berarti tambah renggang. Ya, tambah renggang. Seperti itu. Tambah banyak, tambah besar, berarti semakin padat. Itu untuk perkalian. Perkalian di dalam. Oke. Sekarang kalau penjumlahan, kita lihat kalau penjumlahan apa yang terjadi dengan penjumlahan. Nah, sekarang penjumlahannya di luar dulu ya. Untuk penjumlahan di luar, kalian lihat garis tengahnya, batas antara gunung dan lembah. Batasnya ada di situ. Kalau 0, di situ. Kalau 1, misalkan berubah jadi 1, garis tengahnya di mana sekarang? Ya, garis tengahnya juga berubah. Garis tengahnya jadi di 1. Ini untuk batas tengah antara garis gunung dan garis lembah. Seperti itu. Kalau naik jadi 2, ya naik juga. Seperti itu. Berlaku juga ketika kita kembalikan ke 0. Berlaku juga kalau negatif. Kalau negatif berarti dia turun. Turun lagi minus 2. Turun lagi minus 3. Seperti itu. Oke? Ya, itu kalau untuk penjumlahan. Penjumlahan di luar. Ini dihapus dulu. Sekarang kalau penjumlahan di dalam, oke, ini 0. Patokannya ini karena di dalam, ini berarti bentuknya harus bentuk dalam derajat. Ya. Jadi patokannya derajat. Misalkan ini 90 derajat ya, misalkan ya. Ini puncaknya di sini. Oke. Sekarang ketika tambahkan, ini tidak kelihatan, misalkan kita tambahkan 90. Apa yang terjadi? Bergeser ke kiri. Kita akan kembalikan ke 0. Kalau tambah, Bapak ulang, kalau tambah 90, bergeser ke kiri sejauh 90, puncaknya lihat bergeser 90. Puncak bergeser 90. Sama juga, kalau dia negatif 90, berarti geser ke kanan. 90. Dari 90, geser 90 jadi 180. Seperti itu. Dan seterusnya. Ya, bergeser ke kiri terus. Kalau positif bergeser ke kanan. Kurang lebih seperti itu. Berlaku juga untuk grafik kosinus. Nah, ingat ya, kosinus itu dimulai dari setengah gunung. Kalau misalkan tambah 90 berarti geser ke kiri ya. Patokannya di sini berarti geser ke kiri. Lihat, bergeser 90, geser ke kiri. Kalau kita kembalikan ke awal, kalau minus 90, geser ke kanan. Seperti itu. Oke? Semoga dapat dipahami perubahannya perkalian di luar ini, perkalian di dalam, penjumlahan di luar, penjumlahan di dalam. Maksudnya di dalam kurung. Dari
trigonometri, sin maupun kosinus. Seperti itu. Tan juga bisa, tan kurang lebih sama perubahannya akan mereka alami, tapi tidak kita bahas saat ini. Kita bahas sinus dan kosinus dulu, ya. Oke, sampai situ saja. Semoga dapat dipahami. Jika ada yang pertanyaan, bisa langsung ditanyakan melalui Google Classroom atau chat WhatsApp. Gitu ya. Sampai jumpa.